Hai semuanya, pernah merasa satu kesalahan seolah menghancurkan semuanya? Satu keputusan yang keliru membuat hati dipenuhi penyesalan, pikiran terus menyalahkan diri sendiri, dan masa depan terlihat suram. Padahal kenyataannya, hampir tidak ada manusia yang menjalani hidup tanpa kesalahan. Yang membedakan bukanlah siapa yang paling sempurna, melainkan siapa yang mampu bangkit, belajar, lalu mengubah kesalahan menjadi langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Kesalahan adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Tidak peduli seberapa hati-hati seseorang menjalani hari-harinya, akan selalu ada keputusan yang ternyata keliru, ucapan yang menyakiti orang lain, tindakan yang menimbulkan penyesalan, atau kesempatan yang hilang karena kurang berpikir panjang. Tidak ada manusia yang selalu benar. Bahkan orang-orang yang terlihat paling sukses sekalipun pernah mengalami kegagalan, membuat keputusan yang buruk, dan menghadapi akibat dari pilihan yang mereka buat. Perbedaannya hanya terletak pada cara menghadapi kesalahan tersebut. Ada yang memilih lari, ada yang terus menyalahkan keadaan, ada yang menutupi semuanya, dan ada pula yang menjadikan kesalahan sebagai guru terbaik dalam hidup. Banyak orang menganggap kesalahan sebagai akhir dari segalanya. Pikiran langsung dipenuhi rasa takut, malu, kecewa, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Padahal kenyataannya, kesalahan sebenarnya hanyalah sebuah peristiwa. Yang membuat dampaknya menjadi besar atau kecil adalah cara menyikapinya setelah itu. Dua orang bisa melakukan kesalahan yang sama, tetapi mendapatkan hasil hidup yang sangat berbeda. Seseorang mungkin terus tenggelam dalam penyesalan selama bertahun-tahun, sedangkan yang lain mampu memperbaiki semuanya dan menjadi pribadi yang jauh lebih kuat. Artinya, kesalahan bukanlah penentu masa depan. Cara menghadapi kesalahanlah yang akan menentukan arah kehidupan berikutnya. Hal pertama yang perlu dilakukan ketika menyadari telah melakukan kesalahan adalah berhenti menyangkal kenyataan. Banyak orang menghabiskan energi untuk mencari pembenaran. Ada yang menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan waktu yang dianggap tidak berpihak. Semua itu memang terasa lebih nyaman daripada mengakui kenyataan. Namun kenyamanan tersebut hanya bersifat sementara. Semakin lama kesalahan disembunyikan, semakin besar pula beban yang harus dipikul. Mengakui kesalahan memang tidak mudah, tetapi itulah langkah pertama menuju perubahan yang sesungguhnya. Mengakui kesalahan bukan berarti menganggap diri sebagai orang yang gagal. Mengakui kesalahan justru menunjukkan keberanian. Tidak semua orang mampu berkata bahwa keputusan yang diambil ternyata salah. Dibutuhkan kerendahan hati untuk menerima bahwa tidak semua pilihan menghasilkan sesuatu yang baik. Orang yang mampu menerima kenyataan biasanya jauh lebih cepat menemukan solusi dibandingkan mereka yang sibuk mencari alasan. Setelah menerima kenyataan, langkah berikutnya adalah menenangkan pikiran. Kesalahan seringkali membuat emosi mengambil alih logika. Rasa panik membuat keputusan berikutnya menjadi semakin buruk. Banyak masalah justru bertambah besar bukan karena kesalahan pertama, melainkan karena tindakan yang dilakukan saat panik. Ketika emosi menguasai pikiran, seseorang cenderung mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Oleh karena itu, memberikan waktu untuk menenangkan diri merupakan langkah yang sangat penting sebelum menentukan tindakan berikutnya. Menenangkan diri bukan berarti menghindari masalah. Menenangkan diri berarti memberikan kesempatan kepada pikiran agar kembali jernih. Saat pikiran sudah lebih tenang, segala sesuatu akan terlihat lebih jelas. Kesalahan dapat dianalisis dengan kepala dingin, bukan hanya berdasarkan rasa takut atau rasa malu. Dari situ biasanya mulai terlihat mana bagian yang memang harus diperbaiki dan mana bagian yang sebenarnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Kesalahan juga sebaiknya dilihat secara utuh, bukan hanya dari akibatnya. Banyak orang hanya fokus pada hasil buruk yang muncul, tetapi lupa mencari akar penyebabnya. Padahal selama penyebab utamanya belum ditemukan, kesalahan yang sama sangat mungkin terulang kembali. Misalnya seseorang gagal dalam pekerjaan bukan semata-mata karena kurang beruntung. Bisa jadi karena kurang disiplin, kurang persiapan, terlalu percaya diri, atau terlalu sering menunda pekerjaan. Dengan memahami penyebab sebenarnya, perubahan yang dilakukan akan menjadi lebih tepat sasaran. Seringkali penyebab sebuah kesalahan bukan hanya satu. Ada kebiasaan kecil yang selama ini dianggap sepele, tetapi ternyata memberikan dampak besar.
Menunda pekerjaan beberapa menit setiap hari mungkin terlihat tidak berbahaya. Namun jika terus dilakukan selama berbulan-bulan, akibatnya bisa sangat besar. Hal yang sama juga berlaku dalam hubungan, keuangan, kesehatan, maupun pendidikan. Kesalahan besar seringkali berawal dari kebiasaan kecil yang terus diabaikan. Karena itulah, menghadapi kesalahan seharusnya tidak hanya berhenti pada penyesalan. Penyesalan memang wajar, tetapi jangan sampai berubah menjadi kebiasaan yang menguras energi. Penyesalan sebaiknya digunakan sebagai pengingat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Setelah itu, perhatian perlu diarahkan kepada tindakan nyata yang bisa dilakukan mulai hari ini. Masa lalu memang tidak bisa diubah, tetapi langkah berikutnya masih berada di tangan kita. Tidak sedikit orang yang terjebak dalam kebiasaan menghukum diri sendiri setiap kali melakukan kesalahan. Pikiran terus mengulang kejadian yang sama, seolah-olah dengan mengingatnya berkali-kali, semua akan berubah. Padahal kenyataannya tidak demikian. Mengingat kesalahan tanpa mengambil pelajaran hanya akan menghabiskan tenaga, mengurangi semangat, dan membuat keberanian untuk melangkah perlahan menghilang. Tidak ada manfaatnya terus hidup di dalam penyesalan jika tidak ada perubahan yang dilakukan. Kesalahan memang perlu diingat, tetapi bukan untuk menyiksa diri. Kesalahan perlu diingat agar menjadi pengingat bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi dan setiap pengalaman selalu membawa pelajaran. Sikap yang lebih bijak adalah bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa dipelajari dari kejadian ini? Pertanyaan sederhana seperti itu mampu mengubah arah pikiran. Fokus tidak lagi tertuju pada rasa bersalah, melainkan pada proses menjadi lebih baik. Dari satu kesalahan, seringkali muncul pelajaran yang tidak pernah didapatkan dari keberhasilan. Justru ketika semuanya berjalan lancar, banyak orang merasa tidak perlu mengevaluasi diri. Sebaliknya, ketika mengalami kegagalan, kesempatan untuk mengenal diri sendiri menjadi jauh lebih besar. Kesalahan juga mengajarkan bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada saat ketika rencana yang sudah disusun dengan baik tetap tidak menghasilkan hasil yang diinginkan. Ada pula kondisi ketika segala sesuatu tampak benar, tetapi hasil akhirnya tetap mengecewakan. Hal seperti itu bukan berarti semua usaha menjadi sia-sia. Kehidupan memang penuh dengan hal-hal yang berada di luar kendali. Yang bisa dikendalikan hanyalah cara berpikir, cara bertindak, dan cara menyikapi setiap keadaan. Dalam menghadapi kesalahan, kejujuran memiliki peran yang sangat besar. Jika kesalahan melibatkan orang lain, jangan menunggu semuanya menjadi semakin rumit baru kemudian meminta maaf. Banyak hubungan rusak bukan karena kesalahannya terlalu besar, melainkan karena tidak ada keberanian untuk mengakuinya. Permintaan maaf yang tulus tidak akan menghapus kejadian yang sudah terjadi, tetapi dapat menjadi awal untuk memperbaiki kepercayaan yang sempat hilang. Tidak semua orang akan langsung memaafkan, namun menunjukkan tanggung jawab jauh lebih terhormat daripada terus mencari alasan. Meminta maaf juga bukan tanda kelemahan. Justru orang yang benar-benar kuat adalah orang yang mampu mengakui kekeliruannya tanpa harus dipaksa. Ego seringkali menjadi penghalang terbesar dalam proses memperbaiki kesalahan. Keinginan untuk selalu terlihat benar membuat seseorang rela mempertahankan kebohongan yang akhirnya menciptakan masalah baru. Semakin lama dipertahankan, semakin sulit semuanya diperbaiki. Oleh sebab itu, lebih baik menghadapi rasa malu sesaat daripada menanggung akibat yang jauh lebih berat di kemudian hari. Selain meminta maaf, memperbaiki akibat dari kesalahan juga merupakan langkah penting. Kata-kata yang baik memang berarti, tetapi tindakan memiliki nilai yang jauh lebih besar. Jika kesalahan menimbulkan kerugian, usahakan untuk memperbaikinya semampunya. Jika kesalahan membuat kepercayaan orang lain berkurang, tunjukkan melalui sikap bahwa perubahan benar-benar sedang dilakukan. Kepercayaan tidak kembali hanya karena janji, melainkan karena konsistensi dalam bertindak. Dalam proses memperbaiki diri, jangan berharap semuanya langsung berubah dalam waktu singkat. Banyak orang berhenti di tengah jalan karena merasa hasilnya tidak segera terlihat. Padahal perubahan yang paling kuat biasanya berlangsung secara perlahan. Kebiasaan yang buruk tidak terbentuk dalam satu hari, sehingga memperbaikinya pun membutuhkan waktu. Yang terpenting bukan seberapa cepat perubahan terjadi, tetapi apakah setiap hari ada langkah kecil menuju arah yang lebih baik.
Kesalahan juga mengajarkan pentingnya rendah hati. Ketika semuanya berjalan baik, terkadang muncul perasaan bahwa segala sesuatu sudah dikuasai. Perasaan seperti itu sering membuat seseorang lengah. Kesalahan hadir sebagai pengingat bahwa selalu ada ruang untuk belajar. Tidak peduli berapa usia, seberapa tinggi pendidikan, atau seberapa banyak pengalaman yang dimiliki, selalu ada kemungkinan membuat keputusan yang kurang tepat. Kesadaran inilah yang membuat seseorang tetap terbuka terhadap masukan dan tidak mudah merasa paling benar. Masukan dari orang lain seringkali terasa menyakitkan, terutama ketika disampaikan setelah melakukan kesalahan. Namun tidak semua kritik bertujuan menjatuhkan. Ada kritik yang justru menyelamatkan kita dari kesalahan yang lebih besar. Karena itu, belajarlah membedakan antara kritik yang membangun dan komentar yang hanya ingin merendahkan. Kritik yang membangun layak didengarkan, meskipun penyampaiannya kurang menyenangkan. Sebaliknya, komentar yang hanya bertujuan melukai tidak perlu dijadikan beban pikiran. Menghadapi kesalahan juga membutuhkan kesabaran. Tidak semua akibat dapat diperbaiki dalam waktu singkat. Ada kesalahan yang membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk benar-benar pulih. Selama proses itu berlangsung, tetaplah fokus pada hal-hal yang bisa dilakukan hari ini. Jangan menghabiskan tenaga memikirkan sesuatu yang sudah tidak mungkin diubah. Energi akan jauh lebih bermanfaat jika digunakan untuk memperbaiki langkah berikutnya, daripada terus menyesali langkah yang telah lewat. Semakin dewasa seseorang, semakin terlihat bahwa hidup bukan tentang menjadi pribadi yang tidak pernah salah. Hidup adalah tentang menjadi pribadi yang terus belajar dari setiap kesalahan. Orang yang berkembang bukan karena tidak pernah jatuh, melainkan karena selalu bersedia bangkit setelah terjatuh. Pengalaman pahit yang disikapi dengan benar akan berubah menjadi bekal berharga yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Pada akhirnya, kesalahan bukanlah musuh yang harus ditakuti, melainkan guru yang mengajarkan kebijaksanaan kepada siapapun yang bersedia belajar darinya. Seringkali kesalahan yang paling berat bukanlah kesalahan yang diketahui banyak orang, melainkan kesalahan yang hanya diketahui oleh diri sendiri. Tidak ada yang menegur, tidak ada yang menyalahkan, bahkan mungkin tidak ada yang menyadari apa yang telah terjadi. Namun, hati tetap merasa gelisah karena mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kondisi seperti ini, kejujuran kepada diri sendiri menjadi sangat penting. Jangan membiarkan hati terbiasa menganggap kesalahan sebagai sesuatu yang biasa. Semakin sering kesalahan diabaikan, semakin tumpul pula kepekaan terhadap hal yang benar. Pada akhirnya, seseorang bisa mengulangi kesalahan yang sama tanpa lagi merasa bersalah karena sudah menganggapnya sebagai kebiasaan. Oleh sebab itu, biasakan melakukan evaluasi terhadap diri sendiri. Tidak perlu menunggu kesalahan besar terjadi. Luangkan waktu untuk melihat kembali keputusan-keputusan yang telah diambil. Tanyakan apakah cara berpikir selama ini sudah membawa hasil yang baik atau justru menimbulkan masalah yang berulang. Kebiasaan mengevaluasi diri membuat kita lebih cepat menyadari kekeliruan sebelum dampaknya menjadi semakin besar. Banyak persoalan sebenarnya bisa dicegah apabila seseorang mau jujur melihat kelemahan yang dimiliki sejak awal. Kesalahan juga sering muncul karena terlalu mengikuti emosi sesaat. Ketika marah, kata-kata yang keluar bisa melukai orang lain. Ketika kecewa, keputusan yang diambil bisa menjadi tidak masuk akal. Ketika terlalu senang, seseorang dapat menjadi ceroboh dan kehilangan kewaspadaan. Emosi memang bagian dari kehidupan, tetapi emosi tidak boleh menjadi pengendali setiap tindakan. Semakin mampu mengendalikan emosi, semakin kecil kemungkinan membuat keputusan yang nantinya disesali. Belajar mengendalikan emosi bukan berarti menahan semua perasaan. Yang perlu dikendalikan adalah cara mengekspresikannya. Marah boleh, kecewa boleh, sedih juga boleh, tetapi jangan sampai semua perasaan itu mendorong tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Memberikan jeda sebelum berbicara, berpikir beberapa saat sebelum mengambil keputusan, dan menenangkan diri sebelum bertindak seringkali mampu mencegah banyak kesalahan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Selain emosi, kesalahan juga dapat muncul karena terlalu berburu-buru.
Banyak orang ingin mendapatkan hasil secepat mungkin, sehingga melewati proses yang seharusnya dijalani. Akibatnya, keputusan diambil tanpa pertimbangan yang matang. Dalam kehidupan, kecepatan memang penting, tetapi ketelitian jauh lebih penting. Tidak semua kesempatan harus langsung diambil saat itu juga. Ada kalanya kita perlu berhenti sejenak, mengumpulkan informasi, mempertimbangkan risiko, lalu baru menentukan pilihan. Keputusan yang dipikirkan dengan matang biasanya menghasilkan penyesalan yang lebih sedikit. Ada pula kesalahan yang muncul karena terlalu takut gagal. Rasa takut membuat seseorang tidak berani mencoba hal baru, tidak berani mengambil peluang, dan akhirnya kehilangan banyak kesempatan. Ironisnya, menghindari semua risiko juga merupakan sebuah kesalahan. Hidup selalu mengandung kemungkinan berhasil maupun gagal. Tidak ada jaminan bahwa setiap usaha akan berjalan sesuai harapan. Namun, tidak melakukan apapun hanya karena takut salah justru membuat kehidupan berhenti di tempat. Kesalahan memang mungkin terjadi, tetapi pengalaman yang diperoleh dari mencoba jauh lebih berharga daripada penyesalan karena tidak pernah berani melangkah. Ketika menghadapi kesalahan, jangan terlalu sibuk membandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda. Ada yang mampu bangkit dengan cepat, ada pula yang membutuhkan waktu lebih lama. Membandingkan proses diri sendiri dengan pencapaian orang lain hanya akan menambah beban pikiran. Fokuslah pada perkembangan diri. Jika hari ini mampu menjadi sedikit lebih baik daripada kemarin, itu sudah merupakan kemajuan yang layak disyukuri. Lingkungan juga memiliki pengaruh besar terhadap cara seseorang menyikapi kesalahan. Berada di tengah orang-orang yang selalu menyalahkan tanpa memberikan solusi akan membuat semangat mudah hilang. Sebaliknya, berada di lingkungan yang mau memberikan masukan dengan niat baik akan membantu proses perbaikan menjadi lebih mudah. Karena itu, pilihlah lingkungan yang mendorong pertumbuhan, bukan lingkungan yang membuat kita terus terjebak dalam rasa bersalah tanpa arah. Perlu dipahami pula bahwa tidak semua orang akan memberikan kesempatan kedua. Ada kalanya kepercayaan yang hilang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk kembali, bahkan mungkin tidak akan kembali seperti sebelumnya. Jika hal itu terjadi, jangan menjadikannya alasan untuk menyerah. Terimalah bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Tugas kita bukan memaksa orang lain untuk kembali percaya, melainkan terus menunjukkan perubahan melalui sikap yang konsisten. Pada akhirnya, hasil akan mengikuti proses yang dijalani dengan sungguh-sungguh. Kesalahan juga mengajarkan arti tanggung jawab. Bertanggung jawab bukan hanya berani mengatakan bahwa kita salah, tetapi juga bersedia menerima akibat dari kesalahan tersebut. Tidak semua konsekuensi bisa dihindari. Ada harga yang memang harus dibayar sebagai bagian dari proses belajar. Menerima konsekuensi dengan lapang dada jauh lebih baik daripada terus berusaha melarikan diri. Semakin sering seseorang menghindari tanggung jawab, semakin sulit pula membangun karakter yang kuat. Pada akhirnya, setiap kesalahan menyimpan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah menjadikan seseorang semakin lemah karena terus hidup dalam penyesalan. Kemungkinan kedua adalah menjadikan seseorang lebih bijaksana karena mau belajar dari pengalaman. Pilihan itu selalu ada di tangan kita. Kesalahan tidak menentukan siapa diri kita. Yang menentukan adalah bagaimana kita meresponsnya, bagaimana kita memperbaikinya, dan bagaimana kita memastikan bahwa pelajaran dari hari ini menjadi bekal untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di masa datang. Tidak ada satupun perjalanan hidup yang benar-benar bebas dari kesalahan. Bahkan setelah berhasil memperbaiki satu kekeliruan, bukan berarti kita tidak akan melakukan kesalahan lagi di kemudian hari. Inilah alasan mengapa sikap rendah hati harus terus dijaga. Jangan pernah merasa sudah mengetahui segalanya atau menganggap diri tidak mungkin lagi mengambil keputusan yang keliru. Kehidupan selalu menghadirkan situasi baru yang menuntut kebijaksanaan baru. Selama masih menjalani kehidupan, proses belajar tidak akan pernah selesai. Kesadaran seperti inilah yang membuat seseorang tetap berhati-hati dalam setiap langkah tanpa harus hidup dalam ketakutan yang berlebihan. Ada kalanya kesalahan datang bukan karena kurangnya kemampuan, melainkan karena kurangnya perhatian terhadap hal-hal kecil.
Banyak orang berusaha melakukan sesuatu yang besar, tetapi mengabaikan kebiasaan sederhana yang justru menjadi fondasi utama. Terlambat beberapa menit setiap hari, menunda pekerjaan yang sebenarnya bisa diselesaikan sekarang, mengabaikan kesehatan karena merasa masih kuat, atau menyepelekan ucapan kepada orang terdekat, semuanya tampak sepele. Namun jika dilakukan terus-menerus, kebiasaan kecil itu dapat berubah menjadi kesalahan besar yang akhirnya sulit diperbaiki. Oleh karena itu, jangan hanya fokus memperbaiki kesalahan yang terlihat jelas, perhatikan juga kebiasaan-kebiasaan kecil yang perlahan mengarahkan hidup ke jalan yang salah. Kesalahan juga mengajarkan pentingnya berpikir sebelum bertindak. Dunia saat ini bergerak sangat cepat, informasi datang tanpa henti, pendapat berseliweran dari berbagai arah, dan banyak keputusan ingin diambil secepat mungkin. Dalam keadaan seperti itu, kemampuan untuk berhenti sejenak dan berpikir menjadi sesuatu yang sangat berharga. Tidak semua hal harus langsung direspons, tidak semua komentar harus dibalas, tidak semua ajakan harus diterima. Memberikan waktu untuk mempertimbangkan segala sesuatu seringkali menjadi cara terbaik untuk menghindari keputusan yang nantinya disesali. Selain berpikir sebelum bertindak, kita juga perlu belajar menerima bahwa tidak semua kesalahan dapat diperbaiki secara sempurna. Ada luka yang membutuhkan waktu lama untuk sembuh, ada hubungan yang tidak bisa kembali seperti semula, ada kesempatan yang memang sudah berlalu dan tidak dapat diulang lagi. Menerima kenyataan seperti itu memang menyakitkan, tetapi jauh lebih sehat daripada terus hidup dengan harapan yang tidak realistis. Penerimaan bukan berarti menyerah. Penerimaan berarti memahami bahwa masa lalu tidak bisa diubah, sehingga tenaga dan pikiran lebih baik digunakan untuk membangun masa depan yang masih bisa diperbaiki. Dalam proses itu, jangan pernah kehilangan harapan. Banyak orang mengira bahwa satu kesalahan akan menentukan seluruh masa depan. Padahal sejarah kehidupan penuh dengan orang-orang yang pernah gagal berkali-kali sebelum akhirnya berhasil. Mereka bukan orang yang tidak pernah salah. Mereka hanyalah orang-orang yang tidak berhenti belajar. Setiap kali jatuh, mereka mencari pelajaran. Setiap kali gagal, mereka memperbaiki cara. Setiap kali menghadapi penolakan, mereka membangun keberanian untuk mencoba lagi. Sikap seperti inilah yang membuat kesalahan berubah menjadi batu pijakan, bukan menjadi penghalang. Kita juga perlu berhati-hati terhadap kebiasaan menghakimi diri sendiri terlalu keras. Ada perbedaan besar antara bertanggung jawab dan terus-menerus menyiksa diri dengan rasa bersalah. Bertanggung jawab berarti mengakui kesalahan, memperbaikinya, lalu melanjutkan hidup dengan lebih bijaksana. Sebaliknya, menyiksa diri hanya membuat semangat perlahan hilang, tanpa menghasilkan perubahan apapun. Tidak ada manfaatnya membawa beban masa lalu ke setiap langkah yang akan dijalani. Kesalahan cukup dijadikan pelajaran, bukan dijadikan identitas. Begitu pula ketika melihat orang lain melakukan kesalahan. Jangan terburu-buru merasa lebih baik atau lebih benar. Setiap orang sedang menjalani perjuangannya masing-masing. Hari ini mungkin orang lain yang melakukan kekeliruan, tetapi besok bisa saja giliran kita yang menghadapi ujian serupa. Sikap yang penuh empati jauh lebih bermanfaat daripada sikap yang gemar menghakimi. Memberikan nasihat dengan cara yang baik akan lebih mudah diterima daripada mempermalukan seseorang atas kesalahan yang telah dilakukan. Semakin banyak pengalaman hidup yang dilalui, semakin jelas bahwa kesalahan sebenarnya memiliki peran penting dalam membentuk karakter. Kesabaran tumbuh karena pernah menghadapi kegagalan, kebijaksanaan lahir karena pernah mengambil keputusan yang keliru. Kerendahan hati muncul karena pernah merasakan bahwa diri sendiri juga bisa salah. Semua itu membentuk pribadi yang lebih matang dalam melihat kehidupan. Tanpa kesalahan, seseorang mungkin akan sulit memahami arti perjuangan, arti tanggung jawab, dan arti perubahan. Karena itu, ketika suatu hari kembali menghadapi kesalahan, jangan langsung berpikir bahwa semuanya telah berakhir. Berhenti sejenak, tenangkan pikiran, akui kenyataan dengan jujur, pelajari penyebabnya, perbaiki apa yang masih bisa diperbaiki, minta maaf jika memang diperlukan, terima konsekuensinya dengan lapang dada, lalu bangun kembali kehidupan dengan langkah yang lebih baik. Jangan biarkan satu kesalahan menghapus semua kebaikan yang telah dilakukan sebelumnya. Jangan pula membiarkan rasa takut membuat kita berhenti berkembang. Pada akhirnya, kehidupan bukanlah perlombaan untuk menjadi manusia yang tidak pernah salah. Kehidupan adalah perjalanan panjang untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.
Kesalahan akan selalu menjadi bagian dari perjalanan itu. Namun selama kita bersedia belajar, memperbaiki diri, menjaga kerendahan hati dan tidak mengulangi kekeliruan yang sama dengan sengaja, setiap kesalahan akan berubah menjadi pengalaman yang memperkaya cara berpikir dan memperkuat karakter. Itulah sebabnya, jangan takut menghadapi kesalahan. Takutlah jika tidak mau belajar darinya. Sebab orang yang terus belajar akan selalu menemukan jalan untuk bangkit. Sedangkan orang yang menolak belajar akan terus mengulangi masalah yang sama. Pada akhirnya, bukan kesalahan yang menentukan kualitas hidup kita, melainkan keberanian untuk menghadapinya dengan jujur, kebijaksanaan untuk mengambil pelajaran darinya, dan ketekunan untuk terus melangkah ke kehidupan yang lebih baik, satu langkah demi satu langkah. Mungkin tidak semua hasil dari usaha memperbaiki kesalahan akan langsung terlihat. Ada kalanya kita sudah berusaha meminta maaf, memperbaiki sikap, bekerja lebih sungguh-sungguh, bahkan mengubah kebiasaan yang selama ini menjadi penyebab masalah, tetapi hasilnya belum sesuai harapan. Kepercayaan orang lain belum sepenuhnya kembali, kesempatan yang hilang belum datang lagi, atau keadaan masih terasa sulit. Pada saat seperti inilah, kesabaran benar-benar diuji. Jangan berhenti hanya karena perubahan belum mendapatkan penghargaan dari orang lain. Perubahan yang paling penting adalah perubahan yang benar-benar terjadi dalam diri kita. Jika terus dilakukan dengan konsisten, lambat laun hasilnya akan terlihat, meskipun mungkin tidak secepat yang diinginkan. Kita juga perlu memahami bahwa tidak semua kesalahan berasal dari niat buruk. Ada kesalahan yang muncul karena kurang pengalaman, kurang pengetahuan, atau karena mengambil keputusan berdasarkan informasi yang belum lengkap. Oleh sebab itu, setelah menghadapi sebuah kesalahan, jangan pernah berhenti menambah ilmu. Semakin luas wawasan yang dimiliki, semakin matang pula cara berpikir dalam menghadapi berbagai situasi. Belajar bukan hanya dilakukan di ruang kelas atau melalui buku. Belajar juga bisa diperoleh dari pengalaman hidup, dari kegagalan, dari nasihat orang lain, bahkan dari kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya. Jangan pernah merasa malu untuk bertanya ketika belum memahami sesuatu. Banyak kesalahan sebenarnya bisa dihindari jika kita bersedia meminta penjelasan lebih dulu. Rasa gengsi seringkali membuat seseorang berpura-pura mengerti, padahal sebenarnya masih bingung. Akibatnya keputusan yang diambil menjadi kurang tepat. Tidak ada yang salah dengan mengakui bahwa kita belum tahu. Justru sikap seperti itu menunjukkan keinginan untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Selain belajar dari kesalahan sendiri, belajarlah juga dari kesalahan orang lain. Tidak semua pelajaran harus dibayar dengan pengalaman pribadi. Mengamati perjalanan hidup orang lain dapat memberikan banyak hikmah jika disikapi dengan bijaksana. Ketika melihat seseorang mengalami kesulitan karena keputusan yang kurang tepat, jadikan hal itu sebagai pengingat agar kita lebih berhati-hati. Dengan demikian, kita bisa menghindari kesalahan yang sama tanpa harus mengalami akibatnya secara langsung. Pada saat yang sama, jangan menjadikan kesalahan sebagai alasan untuk kehilangan rasa percaya diri. Kepercayaan diri yang sehat bukan berarti merasa selalu benar, melainkan yakin bahwa kita mampu belajar ketika melakukan kesalahan. Orang yang percaya diri akan berani mencoba, berani mengakui kekeliruan, dan berani memperbaikinya. Sebaliknya, orang yang kehilangan kepercayaan diri seringkali takut mengambil langkah karena khawatir akan gagal lagi. Jika keadaan itu terus dibiarkan, kesempatan demi kesempatan akan berlalu begitu saja. Perjalanan hidup akan selalu dipenuhi pilihan. Setiap pilihan memiliki resiko, dan setiap resiko membawa kemungkinan terjadinya kesalahan. Karena itu, jangan menunggu waktu yang dianggap sempurna untuk mulai bertindak. Yang jauh lebih penting adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin, berpikir dengan matang, kemudian berani bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil. Jika hasilnya baik, bersyukurlah. Jika hasilnya tidak sesuai harapan, jadikan itu sebagai pelajaran untuk mengambil keputusan yang lebih baik pada kesempatan berikutnya. Pada akhirnya, kesalahan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti secara berlebihan. Yang perlu ditakuti adalah ketika kita terus mengulang kesalahan yang sama tanpa pernah mau belajar. Ketika ego lebih besar daripada keinginan untuk berubah, dan ketika penyesalan hanya berhenti sebagai rasa sedih tanpa diwujudkan dalam tindakan nyata.
Selama kita masih memiliki kemauan untuk memperbaiki diri, masih mau mendengarkan nasihat yang baik, masih mau mengevaluasi setiap langkah, dan masih memiliki semangat untuk bangkit setelah jatuh, maka kesalahan tidak akan pernah menjadi akhir dari perjalanan. Jadikan setiap kesalahan sebagai pengingat untuk lebih berhati-hati, setiap kegagalan sebagai dorongan untuk menjadi lebih kuat, dan setiap penyesalan sebagai bahan bakar untuk melakukan perubahan. Kehidupan akan selalu memberikan kesempatan baru kepada mereka yang tidak menyerah untuk memperbaiki diri. Hari ini mungkin dipenuhi dengan rasa kecewa, tetapi esok masih menyediakan peluang untuk melakukan hal yang lebih baik. Selama kita tidak berhenti melangkah, tidak berhenti belajar, dan tidak berhenti memperbaiki diri, maka setiap kesalahan yang pernah terjadi akan berubah menjadi bekal berharga yang mengantarkan kita menuju kehidupan yang lebih matang, lebih bijaksana, dan lebih bermakna. Pada akhirnya, orang yang benar-benar berhasil bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, melainkan orang yang mampu menjadikan setiap kesalahan sebagai titik awal untuk bertumbuh, memperkuat karakter, memperluas cara berpikir, dan menjalani hidup dengan tanggung jawab yang lebih besar daripada sebelumnya.